gunting aja, sambarang menguangkan mengotori masjid, padahal dipejam rambutnya itu nanti gunting, setidak-tidaknya nanti cukur itu 3 helai rambut. Mungkin pertemuan depan kita membicarakan tentang hakikat daripada pekerjaan haji itu. Ketika kalian bertahalul dengan mencukur rambut, maka setiap rambut akan diberi ganjaran 1 kebaikan dan 1 dosa diampuni. Nah, berarti kalau rambut kita itu dicukur, berapa helai rambut di kepala itu, berarti hitungan dosa kita itu habis. Terutama dosa yang dari kepala. Karena apa? Kepala kita ini mohon maaf paling banyak mengandung dosa. Kenapa paling banyak mengandung dosa? Mulut memandiri orang, mata melihat yang kada baik, otak berpikir yang kada baik. Nah, semua dosa yang berasal dari kepala kalau kita bertahalul diampuni oleh Allah. Setelah melakukan semua itu, bila seseorang melakukan tawaf ziarah, maka ia melakukan dalam keadaan tidak menanggung dosa. Dan 1 malaikat akan berkata kepadanya sambil meletakkan tangannya di atas pundak orang itu, mulailah beramal, semua dosamu yang lalu telah diampuni. Hadis ini cukup panjang menjelaskan tentang keutamaan haji di Mekah. Jadi pada prinsipnya haji betul berada pada posisi rukun Islam yang kelima, tetapi dia merupakan kesimpulan daripada ibadah. Karena syahadat masuk dalam pekerjaan haji, sembahyang masuk dalam pekerjaan haji, zakat masuk dalam pekerjaan haji, puasa masuk dalam pekerjaan haji. Kenapa saya katakan puasa itu masuk pekerjaan haji? Salah satunya tadi kita menahan diri dari berkata kotor, berkata yang maksiat. Artinya itu pada hakikatnya kita berpuasa dari hal-hal yang maksiat. Nah, jadi penyempurnaan dari rukun Islam itu terdapat pada pekerjaan haji. Yang kelima, salah satu dari keutamaan haji dan umrah, mati dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid. Nah, jadi apabila kita berangkat melakukan umrah atau mengerjakan haji, apabila kita meninggal, nah maka kita tergolong orang yang mati syahid. Mati syahid diganjarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya, ganjarannya itu surga. Cuma lain matinya misalnya sampai makan rundak supaya mati, itu lain matinya, niatnya lain. Matinya mungkin karena mati syahid di dalam perjalanan. Jangan disalahartikan hadis, oh aku nyaman mati di Makkah, bila garis dan usah berubah. Itu salahnya, maksudnya mati yang benar-benar mati. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man mata fil haji falahu mislu man mata fi sabilillah. Barang siapa yang wafat dalam perjalanan haji, maka seperti orang yang wafat di jalan Allah. Nah, jadi sesungguhnya haji itu adalah pekerjaan jihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang meninggal waktu mengerjakan haji, maka matinya syahid. Orang mati syahid itu tidak dihitung dosanya oleh Allah, langsung diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ini ganjaran mati syahid. Nah, jadi urusan mati syahid ini ada syahid besar. Yang syahid besar itu bertempur di jalan Allah karena membela kehormatan agama atau menegakkan akidah. Itu syahid besar. Dan orang mati syahid besar itu apabila mati tidak perlu dimandikan, cukup dikafani. Itu bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh para sahabat yang menyertai Rasulullah dalam jihad peperangan di jalan Rasulullah. Tapi bagi kita bisa memperoleh jihad kecil. Salah satu jihad yang kecil itu mati meninggalkan waktu mengerjakan haji. Bagi perempuan
yang mati beranak. Itu termasuk jihad yang kecil. Termasuk apabila kita mati membela kehormatan kita, membela rumah tangga kita. Misal rumah kita dirampok orang, wajib kita membela. Apabila kita mati di saat itu, maka kita mati dalam jihad kecil, karena kita menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Termasuk jihad mati jihad kecil, kita meniatkan hidup kita ini semata-mata untuk Allah. Misal kita mau meniat menuntut ilmu ke masjid, di tengah jalan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berarti kalau kita meninggal dengan niat kita menuju masjid, berarti kita mati dalam keadaan jihad kecil. Cuma jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari sengaja melanggar ketentuan, itu bukan jihad kecil namanya, bunuh diri. Jadi yang keenam, diterima doanya untuk orang lain. Man ja'a hajja yuridu wajhallahi ta'ala faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yusaffahu fi man da'alahu. Nah, barang siapa yang datang berhaji semata-mata karena Allah, diampuni segala dosa yang telah diperbuatnya dan memberi syafaat bagi orang yang didoakannya. Nah, ini mengulang dari keterangan yang tadi. Nah, jadi kalau kita pulang umrah dan pulang haji, siapapun yang hilang, apakah ia minta doa atau kada, selama 40 hari itu kita doakannya. Paling kada, mudahan ikam naik haji juga kayak aku. Itu sebuah kalimat yang termasuk doa. Bila orang pulang dari Mekah, macam-macam silakan minta doa. Nak begini doa kada apa-apa, asal dikabulkan Tuhan aja, asal ini mengizinkan. Bila kita kada mengaji macam ini, kada tahu rahasia di balik pekerjaan haji dan umrah ini. Nah, jadi jangan takut oleh-olehnya, karena sama duitnya orang Mekah tas timpangannya. Jadi yang perlu diminta doanya, doa yang baik dan positif. Jadi pengertian haji itu adalah berkunjung ke Baitullah yang berada di kota Mekah. Nah, bila ada bangunan Baitullah misalnya di Banyuwangi, Jawa Timur, itu ada dibangun replika Ka'bah. Bila kita berkunjung ke situ, tidak sah haji, karena di sini dikatakan haji itu berkunjung ke Baitullah yang berada di Mekah untuk melakukan beberapa amalan. 1 wudhu, 2 tawaf, 3 sa'i, dan amalan-amalan lainnya yang berkaitan dengan Baitullah tersebut. Umrah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur dengan mengharap ridha Allah. Jadi kalau umrah kapanpun bisa kita lakukan. Nah, tetapi kalau haji ia berkaitan dengan tempat. Al-Hajju Arafah, haji itu di padang Arafah. Haji berkaitan dengan pekerjaan umum di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun dia ke Mekah, tapi kalau tidak sempat hadir di padang Arafah, berarti dia tidak dikatakan menunaikan haji. Hadir di padang Arafah walaupun sebentar. Makanya pemerintah Indonesia bagi orang yang sakit, misalnya namanya di rumah sakit, ada namanya safari wukuf. Artinya setelah tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, dibawa walaupun sebentar, yang penting berhadir di Arafah. Nah, jadi berhaji itu pekerjaan fisik, bukan pekerjaan mulut. Tapi lebih afdal kita melakukan doa-doa tertentu
nanti kita ajarkan bagaimana hakikatnya, bagaimana doanya, bagaimana lafal niatnya, bagaimana cara mengerjakan sa'i, bagaimana mengerjakan umrah, bagaimana kita hukum. Karena kita masih membicarakan masalah fikih-fikih daripada haji. Dan kita niatkan dalam hati kita supaya kita termasuk kelompok orang yang diberi keridaan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan haji ini. Nah, penting ilmunya kita ketahui dulu. Demikian pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah menjauhkan bala dan bencana dari tempat kita. Amin. Dan Allah memberikan kemudahan rezeki bagi kita untuk kita bisa melaksanakan haji dan umrah ke tanah suci Mekah dengan niat mencari ridha Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.